Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali ke ayat 41. Wa qala, dan ia berkata, irkabu, naiklah, fiha, di dalamnya, bismillahi, dengan nama Allah, majreha, berlayarnya, wa mursaha, dan berlabuhnya. Inna, sesungguhnya, Rabbi, Tuhanku, la ghafurur rahim, sungguh maha pengampun, maha penyayang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat kita masih melanjutkan kisah Nabi Nuh, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi Nuh bila ada tanda-tanda air memancar dari tungku-tungku api, maka itu menjadi pertanda awal datangnya bencana yang Allah akan timpakan untuk orang-orang yang ingkar. Maka Allah memerintahkan untuk membawa di dalam perahunya semua yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh, hewan-hewan ternak, juga tumbuh-tumbuhan, berpasang-pasangan. Maka di ayat ini Allah mengatakan wa qala fiha wa qala irkabu fiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, naiklah ke dalam perahu, irkabu fiha. Air sudah memancar dari bawah tanah, hujan sudah mulai turun, maka Allah perintahkan untuk naik ke perahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari Nabi Nuh pada saat menaiki perahu dengan membaca kalimat bismillahi majreha wa mursaha, dengan nama Allah saat berlayar, wa mursaha, dan juga pada saat berlabuh. Dan ini merupakan ajaran juga buat kita hari ini, bahwa kalau kita menaiki kendaraan, maka kita awali dengan kalimat bismillah. Seperti ini persis juga bagus. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Dibiasakan ya. Ketika menaiki kendaraan, maka ini yang kita baca dengan nama Allah. Bahwa saat kita memulai perjalanan kita awali dengan kalimat Ismullah, dengan nama Allah. Dan ini juga untuk berbagai
amal solih kita yang lain, hendaklah kita awali dengan membaca bismillah. Setidak-tidaknya bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dalam berkendaraan bismillahi majreha wa mursaha, tapi dalam amal soleh yang lainnya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah ini sudah menjadi kebiasaan seluruh jamaah. Lalu inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun bagi orang-orang yang ingkar kemudian mereka bertaubat, Allah ampuni. Rahim, maha penyayang, dan Allah maha pengampunnya ini menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Walau masa lalunya mungkin banyak yang bergelimang dosa. Mungkin banyak kedurhakaan-kedurhakaan yang ia lakukan. Maka pada saat dia memohon ampun, bertaubat kepada Allah, beriman, memperbaiki diri, maka Allah menyayanginya. Allah memberikan kasih sayangnya walaupun dulunya pernah banyak berbuat dosa. Begitulah umat-umat dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dulunya juga mereka ingkar kepada Allah lalu bertaubat. Mudah-mudahan kita yang memang dari awal adalah dilahirkan dalam keadaan Islam, terjaga Islam kita, maka insya Allah rahmat Allah juga menaungi kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-42, wahia, dan dia, perahu itu maksudnya, tajri bihim, berlayar dengan mereka, fi maujin, dalam gelombang, kal jibal, seperti gunung-gunung, wanada, dan telah berseru Nuh ibnahu, anaknya, wakana, dan dia fi ma'zilin, di tempat yang jauh, ya bunayya, wahai anakku, irkab, naiklah, ma'ana, bersama kami, wala takun, dan jangan engkau menjadi ma'al kafirin, bersama orang-orang yang kafir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman untuk menaiki perahu, maka terlihat dari tempat yang agak jauh salah satu putra dari Nabi Nuh berada di tempat yang agak jauh, dipanggil, ya bunayya, wahai anakku. Dan pada saat itu ya, perahu sudah mulai berlayar. Tapi anaknya ya tidak mau mengikuti ayahnya. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku. Ini kata bunayya biasa digunakan untuk panggilan yang membuat rasa lebih dekat kepada anak. Dalam bahasa Arab ada juga yang seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kadang kita mengatakan wahai anakku. Tapi kalau dirubah menjadi wahai ananda, nah, rasanya lebih dekat dibandingkan kita mengatakan anakku. Begitulah bahasa Arab, kita kadang bisa memanggil dengan ya ibni, ya waladi. Ya. Tapi ada ungkapan yang membuat rasa itu lebih dekat, yaitu ya bunayya, wahai ananda. Nah, kalimat seperti ini juga digunakan banyak ya.
di kalangan kita, ya bunayya, wahai ananda. Nah, tentu maksudnya adalah bagaimana menimbulkan rasa kedekatan dengan seorang anak, apalagi pada saat itu anaknya ya tidak mau mengikuti ajaran ayahnya. Maka ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami, wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau bersama dengan orang-orang yang ingkar. Perahu mulai berlayar, wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu berlayar di tengah gelombang ombak yang tinggi. Allah gambarkan kal jibal, seperti gunung-gunung. Ini menunjukkan betapa besarnya banjir tersebut. Maka dalam banyak sejarah dituliskannya banjir bah atau air bah, karena begitu banyaknya. Ada yang menyebutkan bahwa hujan turun itu selama 40 hari tanpa putus. Air dari bawah juga memancar. Subhanallah, nggak ngebayang. Ya, kalau sekarang hujan 1 harian nggak putus, bahkan kadang-kadang ada putusnya sebentar-sebentar pun, itu sudah bikin banjir. Ini 40 hari tanpa putus. Apa jawaban daripada putra Nabi Nuh tersebut? Dijelaskan di ayat yang ke-43. Qala, ia berkata, sa'awi, aku akan mencari perlindungan, ila jabalin, ke sebuah bukit atau gunung, ya'simuni, dapat menjagaku, ya, menyelamatkanku, minal ma, dari air. Wa qala, dan ia berkata, la asima, tidak ada yang dapat menolong, al yauma, pada hari ini, min amrillah, dari perintah Allah, illa, kecuali, man, siapa yang rahima, ia beri rahmat, wahala, dan meliputi atau menimpa, bainahuma, di antara keduanya, al mauju, gelombang ombak, fakana, maka dia menjadi minal mughraqin, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Inilah jawaban daripada putranya Nabi Nuh yang tadi diseru, dipanggil untuk menaiki perahu bersamanya. Kata putranya, sa'awi, aku akan mencari perlindungan, ila jabal, kepada gunung. Meminta perlindungan kepada makhluk Allah. Meminta perlindungan kepada makhluk Allah. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yauma min amrillah. Pada hari ini tidak ada lagi yang dapat menolong dari perintah Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Ada juga yang menjelaskan bahwa kata asim ini maknanya adalah tidak ada yang diselamatkan. Tidak ada yang bisa diselamatkan kalau sudah menjadi ketetapan Allah. Allah menetapkan akan membinasakan seluruh orang-orang yang kafir. Bahkan kalaupun dia meminta perlindungan kepada yang paling kuat dari makhluk Allah, maka tidak akan diselamatkan.
gunung yang dikira tinggi dapat menghindarkan dia dari air, ya, maka Allah pun menetapkan tidak akan bisa selamat walau mendaki gunung setinggi apapun. Maka fahala wahala bainahumal mauju. Begitu air sudah semakin tinggi, gelombang ombak air juga sudah sangat tinggi seperti gunung, maka itulah yang membuat anaknya Nabi Nuh tenggelam. Wahala bainahuma, dan telah menutup atau meliputi di antara keduanya, ya, gunung air tersebut, ya, air atau gelombang air yang seperti gunung itu, dan itulah yang menenggelamkan putranya Nabi Nuh. Ayat ke-44. Waqila, dan dikatakan, ya ardu, wahai bumi, wahai tanah, ibla'i, telanlah, ma'aki, airmu, waya sama'u, dan wahai langit, aqli'i, berhentilah, waghidha, dan telah surut atau disurutkan, al-ma'u, air, wa qudiya, dan telah ditetapkan, al-amru, perkara atau perintah, wastawat, dan dia telah berlabuh, alal judi, di atas bukit Judi. Waqila, dan dikatakan, bu'dan, kebinasaan, lil qaumil zalimin, bagi kaum yang zalim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saat perahu itu telah berlabuh, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Nuh doa yang diucapkan. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-28 dan 29. Kata Allah, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, dan apabila telah berlabuh atau telah menyandar engkau bersama kaummu di atas perahu, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka, dan katakan wahai Nuh, ya Tuhanku, turunkanlah aku di tempat turun yang penuh dengan berkah, wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang menurunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi untuk menelan air. Langit yang tadinya turun hujan, Allah perintahkan berhenti hujannya. Dan Allah surutkan airnya. Maka kemudian perahunya Nabi Nuh berlabuh, yaitu alal Judi, berlabuh di atas bukit Judi. Ada yang mengatakan bukit Judi ini wilayahnya di sebelah utara Irak, ya, negara Irak. Nah, apakah masih ada perahunya? Wallahu a'lam. Ya, yang penasaran boleh ke sana. Ya. Nah, jadi selamatlah Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya, sementara orang-orang yang kafir, yang zalim, Allah katakan bu'dan, kebinasaan, lil qaumidz zalimin, bagi kaum yang zalim. Pada zaman apapun, kalau ada orang-orang yang zalim, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti
pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibinasakan masih berada di atas muka bumi Allah, ada juga nanti dibinasakannya di akhirat, disiksanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah jamaah sekalian yang bisa dijelaskan dari ayat-ayat kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang juga mengimani Nabi Nuh, juga meneladani dalam dakwahnya, kesabaran dalam dakwahnya, begitu panjang waktunya, tetapi dengan tetap teguh mengajak umat manusia kepada kebenaran, kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri ta'lim kita dengan membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.